Kek Idrus adalah salah seorang sepuh tokoh di Belitung yang aktif menempa bilah khas Pulau Belitung. Beliau juga salah satu seorang guru silat tradisional Belitung, jenis sinding. Dan muridnya tersebar. Ya, jadi ada hubungan dengan keterampilan bilah dengan silat itu ya? Iya, iya. Dari silat sinding tadi akan menjawab bahwa salah satu senjata pusaka asli Belitung tentang tumbuk lada asli Belitung. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan yang ada di Belitung. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada salah satu orang tua yang saya anggap sebagai orang tua dan salah satu seorang panutan, yaitu Kek Idrus. Kek Idrus adalah salah seorang sepuh tokoh di Belitung yang aktif menempa bilah khas Pulau Belitung. Beliau adalah tokoh tua yang juga berperan mendidik para pengrajin bilah yang ada di Kecamatan Badau. Sebelumnya kebiasaan saya itu sering berkunjung ke bengkel beliau, cuman akhir-akhir ini saya heran kan kenapa kok selalu tutup gitu. Ternyata saya dapat kabar bahwa beliau sudah meninggal dunia. Berkali-kali berbincang kepada beliau sebagai salah satu pengrajin bilah yang ada di Belitung, pengbilah tua yang aktif, sehingga menjelang akhir hayatnya beliau masih terus memproduksi bilah-bilah khas Pulau Belitung. Dan soal ketajamannya saya akui sangat luar biasa. Pengrajin yang ada di Badau adalah murid-murid dari Kek Idrus. Ini saya dapatkan langsung dari pembicaraan dengan beliau langsung bahwa beliau mendidik beberapa pengrajin yang ada di Badau. Menempa membuat bilah itu pagi atau sore? Ada beberapa keunikan yang saya dapati. Ya, dimana pada secara teknik beliau menempa bilah dengan mungkin kekerasan bajanya seperti menggunakan per dan lain-lain itu di pagi hari. Tapi kalau khusus bilah-bilah keras seperti bekas bearing, as, kapal dan lain-lain itu beliau menempa bilahnya itu di jam sore. Rata-rata di jam 2 sampai menjelang asar. Dan ada yang aneh karena apabila itu bilah keras di jam-jam tersebut bilah itu dengan sangat mudah ditempa dari beliau. Hingga membentuk dari bahan baku berupa pecah potongan bearing ditempa hingga membentuk sebuah bentuk bilah. Jadi ada hubungan siklus matahari ini dengan betul. Polaritas kekerasan ya. Ya, betul. Saya juga baru tahu beliau juga salah satu seorang guru silat tradisional Belitung. Sinding? Ya, sejenis sinding. Dan muridnya tersebar di beberapa wilayah Belitung bahkan keluar daerah. Iya, jadi ada hubungan dengan keterampilan bilah dengan silat itu ya. Iya. Dari silat sinding tadi akan menjawab bahwa salah satu senjata pusaka asli Belitung tentang tumbuk lada asli Belitung. Di mana salah satu ciri khasnya ada terletak di hulu. Di saat tumbuk lada versi Lampung, Bengkulu, Palembang itu rata-rata hulunya panjang. Sementara Belitung hulunya pendek. Karena apa? Sebagai contoh ini bilah. Dan ini gagang pendek. Dia memegang pisau itu seperti ini. Hampir kena bilah. Nah, jadi megang pisau itu seperti ini nih. Kalau di tempat lain itu megang pisau begini. Ada yang megang pisau di dadah begini kan. Kalau sini dia akan begini. Kenapa? Pada saat terjadi serangan ini ditendang, dia akan angkat. Dia nangkap. Nah, pada saat dia mencapai titik lawan, ini akan mendorong. Ini terbuka, dia mendorong masuk ke dalam. Jadi di hulu itu kan pendek. Itulah salah satu jawabannya tentang bilah asli Belitung, di mana tumbuk lada asli Belitung. Walaupun nama tumbuk lada itu ada di Lampung, ada di banyak daerah. Ada di Medan, ada di Riau, ada ya terutama wilayah Semenanjung Melayu. Nah, pesisir Melayu sampai ke Bengkulu tuh ada, sampai ke Padang pun ada tumbuk lada. Tapi kalau Belitung ada ciri khasnya, salah satunya di hulu. Masyarakat Belitung dulu itu sabarnya luar biasa. Karena apa?
Di dalam sinding itu disebutkan bahwa jangan kau ngilak sebelum serangan itu mencapai batas bulu. Bayangkan aja batas bulu di badan, lumpuh ngilak gitu. Ada. Dan jangan kau nyerang sebelum 3 langkah serang. Artinya kita tidak kuang nyerang orang, membalas balik sebelum diserang orang tuh 3 kali baru serang. 3 serangan pertama dia hanya memberikan kesadaran suruh istighfar, dia ngilak. Serangan kedua dia ngilak, serangan ketiga ngilak, hati-hati di serangan keempat. Dan serangan dari setiap serangan kau jangan ngilak sebelum serangan itu sebatas bulu. Bulu yang dimaksud adalah bulu badan. Jadi begitu dia nyerang, bang, sini. Belum sampai ke bulu badan lumpuh ngilak. Artinya satu yang kudekap, sabarnya luar biasa. Nah, langkah dia kan lebih kalau dalam keteknikan dia lebih banyak memanfaatkan momentum gaya dari serangan lawan. Jadi pesilat sinding itu tidak mengeluarkan tenaga yang besar, tapi dia memanfaatkan tenaga lawan menjadi 2 kali tenaga. Artinya satu kekuatan penuh itu dimanfaatkan dari pesilat sinding menjadi 2 kekuatan balik. Setiap pergerakan contohnya peluru lah. Peluru itu kan ada kecepatan tertinggi sampai dia mendekati kecepatan 0. Selanjutnya dia turun ke bawah. Iya, parabola. Nah, sinding menangkap di kecepatan 0. Jadi pada saat terjadi serangan lawan, dia menangkap di titik 0, selanjutnya dia membalikan serangan itu kembali kepada lawan. Sinding itu yang aku salut juga, dia tidak menggunakan kepalan. Ini olah tangan, olah kaki, Olah mana tangan, yang olah lebih kaki. dominan? Yang Dua-dua. lebih banyaknya olah tangan. Olah tangan lebih banyak. Ya, Oh, olah itu macam kalau kita ngeliat di film itu macam kalau film nonton Steven Steven Seagal. Seagal. Oh. Nah, Steven Seagal. Cuman Jadi jiu-jitsu itu lebih kepada titik bantingan, kalau mereka itu lebih kepada titik titik saraf, lumpuh. titik lumpuh. Oh. Dia Gerakan menyerang dunia. di titik lumpuh. Nah, itu salah satu titik lumpuh yang saya ketahui. Pernah ada aku coba berinteraksi dengan beberapa guru sinding, bercoba bertanya. 12 titik lumpuh tubuh manusia terangkum dalam 12 titik saraf. Makanya kalau sinding dia tidak menyerang lawan tidak menggunakan kepalan tangan, tapi dia menggunakan tangan terbuka. Karena begitu diserang memang pada titik saraf yang vital. Sayangnya kemana guru itu? Banyak yang meninggal. Kemana guru-guru sinding? Karena ini mau tidak mau bagian dari budaya Belitung yang wajib kita pertahankan. Iya. Nah, guru-guru ini tidak terangkum sampai saat ini. Padahal ini adalah warisan budaya Belitung yang bisa menjadi budaya internasional. Iya. Banyak pencak silat juga diminati dari luar kan. Itu bukti kan bahwa sebenarnya kalau itu diangkat Ya, jadi kalau itu punya khas gitu. jadi khas sinding itu ciri khas sinding itu sangat-sangat khas, berbeda dengan pencak silat. Ya mohon maaf yang berasal dari Jawa. Itu umum Ya dia. kan? Kalau sinding ini benar-benar khas. ini untuk pertahanan diri atau untuk menyerang? Lebih Pertahanan banyak pertahanan. Pertahanan diri. Artinya mereka sebenarnya Pulau Belitung ini Banyakan menghindar. artinya banyak menerima kedatangan orang gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya ada di Sulawesi juga kalau Dari untuk langkah lah kelihatan mereka tuh menghindar. Jadi sinding itu lebih cenderung dia menghindar. Dia menghindari pertempuran. Jadi artinya sabar. kesabaran. Jadi secara luar biasanya silat Belitung itu kuanggap pertama sabarnya. Kedua terjadinya politik di situ. Bagaimana dia mempertahankan diri? Di saat mana seperti apa dia harus memberikan teguran? Anda. Di mana dia harus membalas serangan itu tadi? Karena ada beberapa pernyataan dari guru-guru sinding yang pernah aku wawancara, itu perintahnya selalu jangan kau ngilak. Usah ngilak serangan sebelum serangan itu sampai ke batas bulu. Bulu yang dimaksud itu bulu di badan. Bayangkan aja bang, kalau serangan itu sampai sini baru kau ngilak. Main tipis. Sebenarnya bukan main tipis, mereka main langkah. Kalau yang main tipis itu Jadi harus jeli ya. Jeli. enggak. Iya. Lah keluar. Langkah 3 itu. Gimana langkah 3 itu? Ini kan posisi orang nyerang. Begitu orang nyerang mendekati, dia ngambil manis. Lah keluar orang. Tinggal ini diberi. Pak. Nah, itulah empat Salah satu dasar. Nah, Pada saat orang nyerang.
Orang menyerang ini secara umum dia kan ini masuk. Sementara sinding, itu masuk. Jadi para sinding dia akan ganti. Ah. Ini. Oh, Ini tetap ini, dia langsung dia. Itulah nomor 1-2 nih. Salah satu. Nah, salah satu lain apa itu salah? Begitu diserang. Ini ngambil serangan biasa ya. Serangan apa? Serangan kanan nano. Ini banyak kena. oh karena terbuka. Dia tuh Banyak kena. Ini begini, dia akan begini, begitu diserpak ini dia akan narik. Ini dia akan kunci. Ini kunci, dia narik. Ini kan hilang kena. Ini Banyak kena. Makanya Jadi, bedanya sadis. di situ. Maka pesilat itu tidak boleh dia buka serangan kayak gini. Dia harus gini seirama kaki dengan tangan. Jadi sinding itu dia akan bergerak maju seiring jalan kaki. Sinding salah satu. Jadi pada saat dia nyerang, ini berfungsi. Ujung jari ini sinding itu berfungsi. Dia akan memukul ini lawan, dia akan mematahkan rahang lawan. Selanjutnya dia akan narik ini. Dan ini tetap dia kunci. Lawan tuh hilang bang titik nol. Jadi memang lawan tuh diserang tanpa daya dia. Karena dia masuk tuh di titik ternol. Di titik terbuka. Makanya 12 saraf itu kita. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.